Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah ikatan kimia kita untuk materi ikatan logam. Nah, jadi ini kebetulan satu PPT memang saya buat, tapi untuk penjelasan kali ini itu terfokus untuk ikatan logam, sedangkan untuk semikonduktor dan superkonduktor dan lain-lain itu nanti untuk pertemuan selanjutnya, penjelasan untuk materi selanjutnya. Oke, jadi kita lihat sebelumnya kalian sudah belajar tentang ikatan ionik, ikatan kovalen, bagaimana membedakan ikatan ionik dan ikatan kovalen pada senyawa biner, kemudian bagaimana proses pembentukan ikatan ionik, bagaimana pembentukan ikatan kovalen, bagaimana siklus Born-Haber pada kristal-kristal senyawa ionik, dan juga bagaimana ikatan kovalen jika ditinjau dari teori VS-EPR dan teori orbital molekul. Nah, sebelumnya juga kalian sudah belajar tentang kepolaran dan juga gaya antar molekul. Nah, kalian sudah tahu bagaimana yang dikatakan sebagai gaya orientasi atau gaya dipol-dipol, bagaimana itu gaya London, dan bagaimana gaya induksi ya, serta satu lagi bagaimana itu ikatan hidrogen ya. Jadi ikatan hidrogen dengan gaya dipol-dipol itu sebenarnya dia satu ya, terjadi pada senyawa yang polar dengan polar, interaksi antar senyawa yang sama-sama polar. Akan tetapi yang berbeda itu kalau ikatan hidrogen itu dia hanya antara H dengan atom-atom yang punya keelektronegatifan yang tinggi, itu nitrogen, kemudian fluor, dan juga satu lagi adalah oksigen. Oke. Nah, jadi kita lihat ya yang ikatan yang selanjutnya ya, setelah kita belajar ikatan ionik, ikatan kovalen, gaya antar molekul, sekarang kita lihat tentang ikatan logam. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, di kimia dasar 1 kalian sudah belajar tentang sekilas tentang ikatan-ikatan dalam kimia termasuk ikatan logam. Nah, di situ juga kalian sudah tahu bahwa sifat khas dari logam itu dia mengkilat, dapat ditempa, dapat direnggangkan, dan dapat mengantarkan listrik serta panas ya. Nah, sifat-sifat khas ini itu nggak bisa diterangkan dengan teori yang dipakai untuk menjelaskan senyawa ionik dan kovalen. Nah, jadi kita nggak bisa menjelaskan dengan teori VS-EPR ya. Jadi ikatan logam ini dia ikatan yang terdapat pada logam ya. Ini kita biasanya itu dijelaskan dengan 3 teori. Yang pertama ada teori elektron bebas, yang kedua teori ikatan valensi, dan yang terakhir ada teori orbital molekul. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, jadi kenapa nah, kita lihat dulu yang pertama untuk teori elektron bebas. Nah, teori elektron bebas atau juga dikenal dengan model lautan elektron atau model awan elektron. Jadi ini teori elektron bebas ini dia ada yang menyebutkan sebagai model lautan elektron, ada juga yang bilang sebagai model awan elektron. Nah, jadi kalau kedengar tiga istilah ini sama ya. Nah, teori elektron bebas ini disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1923, yang sebelumnya itu diperkenalkan oleh Drude pada tahun 1900. Nah, jadi menurut teori ini, menurut teori elektron bebas ya, logam itu dianggap terdiri dari ion-ion logam atau kation yang tersusun secara teratur. Jadi ion logam itu dia kation bentuknya ya. Nah, yang tersusun secara teratur dan berulang, di mana di sekitar ion-ion logam terdapat awan atau lautan elektron yang terbentuk dari elektron valensi. Ya. Nah, jadi kan ion-ion logam ini kan kation, muatan positif. Nah, dia tersusunnya teratur. Nah, di antara dan berulang. Nah, di antara antar kation itu di tengahnya itu ada awan-awan atau lautan elektron yang terbentuk dari elektron valensi dari logam. Jadi logam kan punya elektron valensinya. Nah, elektron valensi logam itu dia membentuk awan-awan elektron yang mengisi di sela-sela kation-kation logam. Nah, jadi karena bentuknya kayak awan atau lautan nih, makanya dia dikenal dengan model lautan elektron.
Nah, jadi muatan positif dari ion-ion logam dengan awan-awan elektron yang berasal dari elektron valensi si logam itu dia jadinya ada gaya tarik ya, karena berbeda muatan ya. Jadi muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari awan-awan elektron atau lautan elektron yang terbentuk dari elektron valensi si logam, itu dia saling tarik menarik karena adanya perbedaan muatan, sehingga terbentuk sehingga dikatakanlah dia sebagai ikatan logam ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini yang M+, ini merupakan kation-kation logamnya, M+, M+, ya. Nah, dan yang E- ini adalah tadi ya, yang E- ini tadi adalah awan-awan elektron yang terbentuk atau lautan elektron yang terbentuk dari elektron valensi si logam. Nah, ini jadi dia atom-atom ini ya, ini terikat satu sama lain seolah berada di tengah lautan elektron. Nah, jadi terikat dengan ikatan logam. Nah, logam yang memiliki elektron valensi lebih banyak akan menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar dan awan elektron yang jumlah elektron lebih banyak atau lebih rapat. Nah, sehingga hal ini digunakan untuk menjelaskan bahwa logam yang tersusun atas atom-atom dengan jumlah elektron valensi lebih banyak akan memiliki ikatan logam yang lebih kuat yang tergambar dari titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi ya. Jadi ikatan logam itu bisa kita lihat dari titik leleh dan titik didihnya yang tinggi ya. Contohnya itu kayak antara logam natrium dengan logam magnesium misalnya. Nah, kalian tahu bahwa natrium itu dia menghasilkan ion positif yang valensinya 1 ya, natrium valensinya 1, jadi dia Na+. Sedangkan magnesium itu dia valensinya 2, Mg2+. Nah, jadi siapa ikatan logam yang lebih kuat antara Na+ dengan Mg2+? Nah, kalau kita lihat berdasarkan penjelasan ini ya, jadi kalau dia makin banyak elektron valensinya, itu menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar dan awan elektron yang dengan jumlah elektron lebih banyak atau lebih rapat. Nah, jadi si Mg2+ itu kan 2 valensinya, sedangkan si Na+, Na. Nah, otomatis Mg2+ itu akan menghasilkan kation dengan muatan positif lebih besar ya, betul, Mg2+, sedangkan Na+, kan 1. Nah, awan elektronnya juga si Mg justru lebih banyak, dia ada Mg2 ya kan, 2, sedangkan si Na 1. Nah, sehingga ikatan logam Mg2+ itu jauh lebih kuat dibandingkan ikatan logam dari sehingga ikatan logam dari Mg itu jauh lebih kuat dibandingkan ikatan logam dari si Na. Itu contohnya ya. Nah, ini kalau untuk teori elektron bebas. Nah, teori yang selanjutnya itu teori ikatan valensi. Nah, teori ikatan valensi ini melibatkan pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atom. Jadi ini ikatan kovalen penjelasannya ya. Jadi antar 2 atom Li dengan Li itu katanya dia membentuknya ikatannya kovalen ya. Membentuk molekul Li dalam fasa gas, maka akan terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, ingat prinsip kalau pemakaian bersama itu dia ikatannya ikatan kovalen. Nah, di dalam kristal logam litium, atom-atom ini atom ya. Atom-atom litium membentuk susunan kubus berpusat badan atau body cubic center, di mana setiap atom litium dikelilingi oleh 8 atom litium terdekat dengan jarak yang sama. Nah, karena litium hanya punya 1 elektron pada kulit valensi, ingat litium itu dia golongan 1A, valensinya 1 ya, maka 1 buah atom litium itu, karena tadi kan dia katanya dia bentuk kristal logam litium itu kan kubus berpusat badan. Nah, jadi 1 atom litium dikelilingi oleh 8 atom litium yang lain. Tapi kalian harus ingat, logam litium itu hanya punya 1 elektron pada kulit valensi. Jadi nggak mungkin 1 atom litium bisa membentuk ikatan kovalen dengan 8 atom litium yang lain. Ya, nggak mungkin dia bisa ngikat 8 atom yang lain, karena sedangkan dia cuma punya 1 elektron. Kalau dia mau berikatan dengan 8 atom litium yang lain kan minimal dia harus punya 8 elektronnya. Nah,
Jadi karena hanya dia punya satu elektron, konsekuensinya pasangan elektron yang ada pada setiap atom litium itu tidak dapat terlokalisasi antar dua atom litium, melainkan terdelokalisasi pada 8 atom. Jadi terdelokalisasi. Delokalisasi itu kayak apa ya? Dia nggak letaknya tuh nggak fokus di satu tempat. Nah, tapi dia bisa berpindah-pindah tempat. Makanya dibilang kalau terlokalisasi dia ada dia di satu tempat, sedangkan dia lokalisasi itu dia bisa berpindah-pindah. Nah, jadi gambarnya biar lebih gampang kita lihat di sini. Nah, ini dia ya, yang gambar yang pertama ini. Nah, pada gambar yang pertama ini, sorry bentar saya ambil ini. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kalian lihat nih. Nah, ini kan satu buah Li dikelilingi oleh 8 buah Li yang lain. Nah, tapi kan Li ini hanya satu valensinya. Jadi dia paling bisa berikatan secara memakai elektronnya bersama-sama dengan satu Li yang lain. Sedangkan Li yang ada di sekitarnya ini dia berikatan dengan Li lainnya nih. Li yang ada garis ini ada Li di atasnya nih. Ini ada Li, ada Li, ada Li, ini juga. Nah ya, nah jadi hanya satu nih, tapi ini delokalisasi. Maksudnya ini nggak fokus bahwa Li ini hanya dengan Li ini enggak. Nah ini nanti Li yang ini bisa berikatan dengan yang lain, maka Li yang di tengah ini dia bisa berikatan sama yang di sini. Kalau di sini udah berikatan satu, maka dengan yang lain dia nggak berikatan. Nah itu maksudnya. Jadi ini bebas dia, ya istilahnya resonansi. Nah jadi mau kayak manapun dia bisa, ya. Yang penting dia ikatannya satu karena dia valensinya satu, ya. Nah ini ada dibuat di bawah nih Li strip. Ini maksudnya Li strip ada Li berikatan dengan atom Li yang lain, ya. Nah, sedangkan karena tadi dia satu Li katanya dalam bentuk kristalnya itu dikelilingi oleh 8 Li yang lain. Nah, seperti ini dia strukturnya. Ini tanda panahnya tanda panah resonansi. Nah, ini yang gambar di sampingnya ini adalah delokalisasi. Nah, jadi sebuah ikatan kovalen yang garis tebal. Nah, lihat ini garis tebal. Ini dia mengalami delokalisasi ke atom-atom yang lain dalam kristal logam litium. Nah, coba lihat nih. Pertama dia ada dengan Li yang di sini. Kemudian ternyata nanti Li yang ini bisa dengan Li yang ini. Nah, ini nanti yang di sini dia bisa berikatan ke yang sini. Jadinya yang Li ini. Nanti Li yang ini berikatan dengan ini. Jadi kalau kita gambarkan, nah pertama Li yang ini, ya. Nah kemudian dengan yang dengan yang ini. Nah kemudian Li-nya yang birunya tetap berpindah ke dari yang merah tadi dia terdelokalisasi ke Li yang di sebelahnya ini. Nah, yang sebelumnya di sini dia itu. Nah, ini yang ikatan kovalennya ya. Nah, pindah kemari. Nah, si Li yang merah ini dia berikatan dengan Li yang sini kan tadi punya kawan nih. Nah, ini kalau kita gambar ini yang hijaunya biar kelihatan ya, biar kalian bisa bedakan. Yang satu lagi ini yang pink. Biar bisa nampak perbedaannya. Nah, ini yang hitam ini yang delokalisasi tadi ya. Nah, jadi ketika dia berpindah elektronnya, nah elektronnya dari Li yang ini pindah ke sini. Nah, kemudian elektron dari yang di sini dia pindah ke sini. Nah, kemudian kan ini jadinya muatannya udah negatif, yang ini udah positif. Nah, ini mereka berikatan berdua. Nah, yang ini yang karena elektronnya tadi pindah ke Li yang bawahnya, ke yang lingkaran pink. Li yang di lingkaran ini pink ini kan jadi negatif. Nah, Li yang merah ini kan tadi elektronnya udah pindah ke Li yang lingkaran biru. Nah, ini jadi positif. Nah, sehingga negatif positif. Nah, ini berdua. Nah, makanya di bawah lihat nih ya. Nah, yang biru dia jadi berikatan dengan yang hijau. Yang tadi dalam lingkaran merah dan lingkaran pink ini jadi berikatan berdua. Nah, ini juga sama. Nanti yang Li ini elektronnya bisa ke arah Li yang dalam lingkaran hijau. Kemudian si Li lingkaran hijau ini dia mau berikatan dengan yang siapa? Yang bawah boleh, yang atas pun boleh. Nah, kalau dia mau ambil yang atas ini, jadi nanti Li yang ini elektronnya pindah ke sini. Nah, sehingga Li yang satunya ini jadi muatan positif. Nah, Li lingkaran hijau ini karena elektron berpindah ke arah dia, nah maka ini jadi tarik-menarik berdua. Nah, Li ini jadi kemana? Nah, Li ini nanti dia terserah mau ikat Li yang ini kah, yang mana terserah. Nah, jadi nanti strukturnya jadi kayak gini. Nah,
Nah, ini juga nanti yang Li ini mau pindah dengan Li ini boleh, Li ini boleh. Nah, jadi dia banyak kemungkinan struktur. Nah, di sini dibuat 4 ya, tapi strukturnya banyak. Nah, ini dia makna dari delokalisasi atau istilahnya yang sudah kalian pelajari, maknanya resonansi ya. Jadi dia senyawanya itu bisa punya beberapa kemungkinan struktur ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada apa akibat dari delokalisasi litium ini? Nah, akibatnya itu ada 2. Nah, semua ikatan kovalen yang ada ya akibat dari delokalisasi struktur kanonis. Nah, kanonis itu inilah nih, struktur ini tadi. Jadi struktur satu buah atom litium yang dikelilingi dengan 8 litium yang lain. Nah, bentuk ini namanya struktur kanonis ya. Nah, struktur kanonis, nah dari logam litium yang dapat digambarkan jumlahnya jadi sangat banyak. Nah, jadi kemungkinan bentuknya ini bisa banyak nih ya. Bisa Li dengan yang ini 1, ini 2, ini 3, kan dia turun terus nih. 4 dengan Li ini jadi 5, 6, 7, 8 ya. Nih, jadi ada sangat banyak kemungkinan strukturnya akibat dari delokalisasi tadi. Nah, sehingga konsekuensinya ikatan antar atom-atom litium pada logam litium menjadi semakin kuat, melebihi kekuatan ikatan pada logam diatomiknya. Nah, tadi kalau Li dengan Li kan dia ikatannya kovalen. Nah, ini juga kovalen, tapi karena kemungkinan tadi akibat elektronnya itu terdelokalisasi, dia bisa berpindah-pindah. Nah, itu dia menyebabkan kekuatan ikatannya sangat kuat. Nah, jadi kalau kita mau lihat berapa kekuatannya, itu bisa kita lihat dari harga entalpi atomisasi logam ya. Jadi harga entalpi atomisasi Li dengan Li dalam struktur kanonisnya ini, kalau kita mau putuskan ini ya, peristiwa atomisasi ya, Li dengan Li ini mau kita putuskan, ini harga entalpinya akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan harga entalpi atomisasi molekul di atomiknya. Jadi Li2 ini kan Li dengan Li. Nah, itu pemutusan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan Li dengan Li pada Li2 itu jauh lebih kecil dibandingkan memutuskan Li dengan Li pada struktur kanonis ini. Kenapa? Karena tadi akibat delokalisasi dia berpindah-pindah. Nah, karena dia pindah-pindah, jadi dia mau diputusin yang ini, belum diputusin ini, dia udah pindah ke sini sehingga perlu energi yang lebih besar ya. Nah, itu dia akibat dari peristiwa delokalisasi yang pertama. Kalau akibat dari delokalisasi yang kedua, itu semua ikatan kovalen terdelokalisasi ke atom-atom yang lain di dalam kristal, maka elektron valensi atom-atom itu dianggap bersifat mudah bergerak ya. Iya, ini kan mudah bergerak nih, dia bisa beresonansi, otomatis dia bebas pergerakannya, jadi mobile ya, mobilitasnya tinggi sehingga memungkinkan logam litium menghantarkan arus listrik ya. Nah, jadi ini kebetulan untuk teori ikatan valensi ini contohnya pada litium ya. Nanti kalau diganti pada logam Na juga bisa, pada logam-logam yang lain juga penjelasannya sama ya. Ini dari sumbernya kebetulan adalah digunakan contohnya logam litium ya. Nah, ini adalah teori ikatan valensi. Jadi teori ikatan valensi ini jadi elektron valensinya itu dia membentuk ikatan dasarnya dia ikatannya kovalen, tapi karena dia bisa terdelokalisasi, bisa strukturnya itu mengalami resonansi sehingga dia ada beberapa kemungkinan akibatnya ya. Yang pertama itu dia punya ikatan yang tinggi, kekuatan ikatan untuk disosiasi ya, itu bisa dilihat dari harga entalpi atomisasinya tinggi karena tadi strukturnya bisa jadi banyak ya, karena bisa beresonansi tadi. Nah, kemudian akibat yang kedua, karena dia terdelokalisasi tadi, jadi elektron-elektronnya kan bisa berpindah. Nah, karena dia bisa pindah-pindah ini, kemungkinan inilah yang menyebabkan dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, itu adalah teori ikatan valensi. Nah, teori yang terakhir untuk ikatan logam itu adalah teori orbital molekul. Nah, jadi teori orbital molekul, jadi nanti dari teori orbital molekul inilah kalian bisa membedakan bagaimana yang disebut sebagai isolator, bagaimana konduktor ya,
Itu berdasarkan teori orbital molekul, bagaimana superkonduktor, bagaimana semikonduktor. Jadi dasarnya dari teori orbital molekul ini, ya. Nah, teori orbital molekul yang diterapkan pada logam disebut juga dengan teori pita atau band teori, ya. Nah, jadi teori ini sering dipakai untuk menjelaskan konduktivitas suatu bahan. Nah, konduktivitas ini apa? Daya hantarnya, ya, daya hantar dari suatu bahan. Nah, jadi katanya kalau di teori orbital ini elektron-elektron itu dia orbital-orbital dalam elektron itu istilahnya dia pita. Nah, ya, jadi pita-pita apa namanya, pada teori pita ini atau teori elektron itu mengandung, teori orbital molekul ini mengandung elektron. Nah, jadi elektron dari atom-atom itu dia terletak, ya, atau berada di dalam pita-pita ini, ya. Nah, pita yang memiliki energi tertinggi dan mengandung elektron disebut pita valensi atau valence bond. Valence band, ya. Jadi ingat, pita yang punya energi tertinggi dan mengandung elektron. Jadi yang berisi elektron itu disebut dengan pita valensi. Sedangkan pita yang memiliki energi lebih tinggi dari pita valensi, nah tapi dia kosong, ya, nggak mengandung elektron, disebut sebagai pita konduksi, ya. Jadi yang pertama itu, jadi nanti begitu kalau misalnya dibuat misalnya litium, dia nomor atomnya 3. Berarti kan ini apa namanya, konfigurasinya jadi 1s2 2s1. Nah, 2s1 itulah pita valensi. Jadi dia pita yang paling tinggi karena kan 1s di bawahnya. Tingkatan yang selanjutnya kan si 2s nih yang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi ini tapi yang mengandung elektron. Jadi 2s ini yang mengandung elektron valensi. Nah, jadi ini di 2s ini yang disebut sebagai pita valensi. Nah, kemudian kan setelah 1s, 2s ada 2p. Nah, 2p kan lebih tinggi dari 2s, tapi dia kan nggak mengandung nggak mengandung elektron. Nah, si 2p inilah yang disebut sebagai pita konduksi. Nah, itulah contohnya, ya. Contohnya, semoga bisa kalian pahami. Jadi kalau saya coba buat, ya, jadi misalnya tadi adalah untuk litium yang nomor atomnya 3. Jadi dia litium ini konfigurasinya 1s 1s2 2s1. Iya, betul. 2s1 dan ada nanti 2p tapi 0, kan gitu, ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, nah, misalnya ini diagram apa namanya, tingkat energinya, ini ke atas ini energi, ya. Nah, jadi kalau kita mau gambarkan, berarti kan duluan ketemu yang 1s. Nah, ini terisi 2 elektron, ya. Kemudian baru yang 2s dan ini yang 2p, ya. Nah, ini ini yang untuk 1s. Ini yang 2s dan ini yang 2p. Nah, jadi tadi katanya dia yang ini terisi 2 buah elektron, 1 1. Ini juga terisi 1 elektron. Nah, yang 2s inilah yang pita tertinggi yang terisi elektron. Ini yang disebut sebagai pita valensi, ya. Ini pita valensi. Sedangkan yang ini dia tertinggi di atasnya si pita valensi. Nah, yang 2p ini ada 3 kamar dia nanti, ya. Inilah yang disebut pita konduksi. Nah, inilah kira-kira seperti ini, ya. Oke. Jadi pita konduksi terdiri dari orbital kosong. Nah, tadi kan 2p itu kan yang kosong. Coba sebek. Nah, jadi kan 2p ini kan orbitalnya kosong. Nah, jadi jarak atau perbedaan tingkat energi. Nah, jadi nanti antara pita konduksi dan pita valensi ini ada celah dia, ada jarak, ya kan? Nah, jarak inilah yang disebut sebagai band gap, ya. Band gap atau dikenal juga dengan istilah celah pita. Nah, ya, jadi perbedaan tingkat energi 2s dan 2p ini ada perbedaan energinya. Inilah yang jarak yang kita jarak antara dua pita ini, antara pita valensi dan pita konduksi, ini dikenal sebagai celah pita atau nama lainnya adalah band gap. Nah, ini saya
bold ya biar kelihatan. Jadi ini adalah jarak antara ya atau perbedaan tingkat energi pita konduksi dan pita valensi. Jadi ada istilah band gap. Nah, ini kelihatan nih gambarnya ya. Nah, jadi jika celah pita sangat besar atau pita valensi penuh dengan elektron, nah maka elektron akan sukar tereksitasi. Tunggu, ini mungkin biar muncul. Nggak muncul lagi, sorry. Saya pikir tadi masih bisa muncul. Sebentar ya. Sebentar. Oke lah. Nah, jadi sini ya. Nah, jadi kalau celah pita tadi, kalau pada pita pada band gapnya tadi itu sangat besar, jauh kali jaraknya, jadi elektronnya susah tereksitasi. Eksitasi itu adalah peristiwa perpindahan elektron dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Nah, jadi kalau dia terlalu besar band gapnya, celah pitanya ini, jadi elektron tadi yang dari pita valensi itu kan ada elektron. Kalau dia mau berpindah ke pita konduksi, mau tereksitasi ke pita konduksi, itu dia jadi semakin susah karena terlalu besar jaraknya. Jadi energinya juga terlalu tinggi kalau dia perlu. Nah, jadi kalau band gapnya terlalu besar, nah kalau ada satu benda jarak antara pita valensi dengan pita konduksinya dia terlalu besar, maka benda itu disebut insulator. Kenapa? Perpindahan elektronnya susah. Jadi elektronnya susah mengalir. Kan tadi udah disebutkan bahwa elektron di dalam logam itu dari teori-teori sebelumnya kan dia ibaratnya kayak lautan elektron. Nah, kemudian di ikatan valensi juga kita tahu bahwa elektron itu dia berpindah. Nah, perpindahan elektron inilah yang menyebabkan energi listrik dapat dihantarkan ataupun energi panas bisa mengalir, ya kan? Nah, dia kan kalau mengalir berarti kan ada perpindahan dari satu pita valensi ke pita valensi selanjutnya. Nah, karena ada tambahan energi tadi dari panas atau dari listrik. Nah, kalau jaraknya terlalu jauh, otomatis kan jadi susah. Ibaratnya kalian mau melangkah tapi mau nyebrang paret, tapi paretnya tuh lebar kali. Otomatis kan kalian perlu energi ekstra kalau mau loncat ke seberang dari paret itu. Nah, jadi kalau jaraknya jauh, otomatis kan terhambat ini perpindahan elektron valensi ke pita konduksi. Dari pita valensi ke pita konduksi itu kan agak susah. Nah, itu jadi aliran panas atau aliran listriknya kan juga otomatis agak susah. Nah, itu bahan itu disebut sebagai bahan insulator, ya. Jadi kalau bahan yang punya band gap atau celah pitanya antara pita valensi dengan pita konduksinya itu sangat besar, ya, celah pitanya sangat besar, itu bahannya disebut insulator, ya. Nah, jadi dia agak sukar menghantarkan panas ataupun listrik, ya. Jadi itu penyebab kenapa ada bahan yang disebut insulator. Jadi dia susah hantar panas atau listrik. Alasannya apa? Oh, karena celah pita dari pita valensi ke pita konduksi yang elektronnya harusnya bisa ngalir untuk menghantarkan panas dan listrik jadi terhambat karena jaraknya yang terlalu besar, ya. Nah, sebaliknya jika celah pita sangat kecil dan pita valensi belum penuh sehingga hanya memerlukan sedikit energi untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, maka bahan tersebut dinamakan konduktor. Nah, jadi kalau konduktor itu kenapa bisa menghantarkan panas dan listrik yang dengan sangat baik? Itu karena itu tadi, karena dia pita valensinya. Nah, ini tadi yang hijau kan pita konduksi, yang merah ini pita valensi. Nah, ini celahnya sangat kecil, lihat nih. Nah, kalau kita lihat yang gambar pertama ini insulator, band gapnya sangat besar. Ada semikonduktor. Nah, band gapnya lebih kecil daripada yang insulator. Nah, begitu ke pita konduktor malah jaraknya ini kayak istilahnya mereka kayak saling menindih. Jadi saking dekatnya. Jadi mudah kali elektron berpindah dari elektron valensi ke dari dari pita valensi ke pita konduksi. Ini mudah kali elektron mengalir, ya. Nah, ini disebut sebagai konduktor. Nah, jadi ibaratnya aliran elektron itu, nah ini seperti ini. Jadi ini kan kation-kation logam, kemudian di antara kation-kation logam ini ada awan-awan elektron atau lautan elektron yang terbentuk dari elektron valensi si logam. Nah, jadi inilah ibaratnya aliran. Jadi begitu kita kasih
listrik. Nah, jadi dia mengalir melalui perpindahan elektron ini. Nah, pada saat elektron yang satu berpindah, misalnya nih dari pita valensi ini, misalnya kalau kita gambar, nih saya mau gambarkan, misal ini adalah pita valensi, ini tadi pita konduksi, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini nanti ada elektron. Nah, ini adalah pita valensi, ini pita konduksi. Yang ini adalah band gapnya nih. Nah, ini celah pita. Nah, kalau ini mengalir, ini begitu sih ini mengalir, elektron yang dari pita valensi mengalir ke pita konduksi, ini nanti di sini di pita valensi ini kan jadi dia berpindah nih, elektronnya jadi berpindah ke sini. Nah, yang di sini kan otomatis sudah kosong nih. Nah, yang ini udah kosong, ini dia jadinya di sini bisa diisi oleh elektron lain yang di bawah. Kalau mau pindah ke pita yang ini, jadi terisi. Nah, jadi kalau kita tinjau dari elektron dari pita valensi ke konduksi, nah di sini nanti yang pita valensinya yang ada elektronnya. Begitu ini udah kosong, ini udah kosong karena elektron pada pita valensi pindah ke konduksi, maka elektron di bawah bisa mengisi kekosongan elektron di pita valensi tadi. Nah, kekosongan elektron ini disebut sebagai hole. Hole ya, bahasa Inggris dari lubang. Ini hole namanya. Nah, ini bisa diisi oleh elektron yang lain di bawah. Nanti yang di bawah sini juga dia bisa diisi elektron yang lain. Nah, jadi elektronnya di sinilah dia mengalir. Begitu energinya baik dari panas atau listrik dihentikan, ini semua nanti balik lagi ke keadaan dasarnya. Ya. Nah, itu dia penjelasannya. Makanya elektron bisa mengalir. Jadi elektron itu dia berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, di pita valensi yang tadinya terisi elektron, karena elektronnya udah tereksitasi ke pita konduksi, jadi ada hole, jadi ada lubang. Nah, ini lubang yang tadi ditempati oleh elektron valensi sebelumnya itu bisa diisi oleh elektron di bawahnya lagi. Nah, itu. Jadi nanti kalau mau tinjau yang di bawahnya mau pindah ke yang tadi udah kosong, jadinya elektron jadi udah jadi yang bawah itu yang pita valensi, yang tadi ada hole itu udah jadi pita konduksi. Nah, jadi prinsipnya seperti itu dia. Jadi ngalir terus. Begitu dihentikan semua balik lagi ke keadaan dasarnya, ke kemana dia seharusnya berada, ya. Nah, jadi hantaran listrik terjadi bila elektron bergerak atau mengalir bebas dari satu orbital ke orbital lainnya secara terus-menerus. Nah, pada bahan konduktor seperti logam, elektron dapat mudah pindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, orbital yang ditinggal oleh elektron disebut sebagai lubang atau hole. Nah, orbital ini kemudian akan diisi oleh elektron berikutnya, sehingga terbentuk pula lubang yang baru yang kemudian diisi oleh elektron lain. Nah, proses ini terus-menerus terjadi, ya, sehingga aliran listriknya bisa mengalir. Nah, seperti itu penjelasannya ya, silakan diulang-ulang ya. Jadi, dari teori orbital molekul ini, pita itu tadi itulah orbital. Orbital itu disebut sebagai pita. Nah, jadi orbital yang mengandung elektron valensi ya, itu pada elektron valensi berarti yang pada orbital yang paling luar, yang paling tinggi itu disebut sebagai pita valensi. Nah, orbital yang ada di atas pita valensi, orbital yang mengandung elektron valensi yang kosong, nah itu orbitalnya disebut pita konduksi. Ya, silakan diulang-ulang penjelasan tadi. Nah, kita lihat. Nah, untuk penjelasan lebih jelas tentang semikonduktor dan superkonduktor itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, untuk hari ini karena 3 teori dulu. Nah, kita langsung lihat dulu tentang pengemasan kristal logam ya. Nah, jadi struktur kristal logam umumnya merupakan pengemasan rapat atau close packing ya. Nah, jadi kan kalian tahu bahwa kristal itu berarti kan bentuknya padat ya. Jadi dia istilahnya antar atom-atomnya itu dia tersusun teratur dan kayak kaku, kayak rigid kayak gitu. Nah, jadi dia dibilang close packing atau pengemasan rapatnya. Atau ada juga yang bilang pengemasan tertutup ya. Nah, pada pengemasan rapat, atom-atom dianggap menyerupai bola-bola yang memiliki ukuran yang sama dan tersusun dalam bentuk lapisan-lapisan yang rapat dan saling bersinggungan sehingga pengemasan lebih efektif. Nah, ini ya kayak di gambar. Jadi, atom itu ibaratnya kayak bola-bola yang satu sama lain itu dia saling menyentuh, bersinggungan, ya, dan juga rapat. Nah, ya. Ini. Nah,
Susunan lapisan dapat dibedakan dalam dua tipe. Nah, ini ada dua tipe. Yang pertama, kemasan rapat heksagonal atau hexagonal close packing. Biasanya dilambangkan HCP, hexagonal close packing. Nah, susunan lapisan atom untuk hexagonal close packing adalah lapisannya AB, AB, AB sampai seterusnya AB. Jadi, misalnya nih, yang A ini tersusun dari berapa atom nih? Tuh, 2, 3, 4, 5. Terus yang bawahnya 4, atasnya selanjutnya 5 lagi. Ini yang kalian lihat yang pinknya dulu ya. Yang pink, untuk yang A itu yang lapisan pink. Jadi kalau kalian di rumah ada buah rimbang, boleh kalian ambil, atau ada molimot juga boleh, atau ada bola-bola ya. Sebenarnya kalau kita belajar secara langsung, saya akan bawa bola-bola untuk kalian mencoba membuat struktur ini gitu ya. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, jadi kalian boleh coba sendiri di rumah ya. Nah, terus kalian buat nih. Jadi yang pertama, baris pertama itu ada 5 buah bola-bolanya. Baris kedua, ini yang pink dulu ya. Baris keduanya ada 4, baris ketiganya ada 5 lagi, yang keempatnya ada 4. Nah, kemudian itu jadi lapisan yang A. Nah, lapisan yang B itu baris pertamanya 3, baris keduanya 4, baris ketiganya 3 lagi. Nanti kalau ada baris keempatnya berarti 4. Nah, gitu terus dia berselang. Nah, terus setelah kalian buat tadi, kalian tusuk pakai lidi kecil-kecil ya, harus saling bersinggungan bola atau molimotnya. Nah, terus ini kalian buat misalnya lapisan yang A ini ya, ini kalian buat misalnya mau buat 2 atau 3 lapis boleh. Lapisan B juga buat 2 3 lapis. Nah, kemudian kalian susun tuh. Nah, kalian tumpuk lapisan pertama ini ya, itu yang A tadi, yang 3 biji A ini dasarnya dari yang ini ya. Nah, kemudian yang B itu yang lapisan B yang tadi ini, yang udah kalian susun ini. Nah, kemudian yang A diulangi lagi ke atasnya. Kemudian yang B, kemudian yang A lagi, kemudian yang B, gitu seterusnya. Nah, ini struktur seperti ini yang kalau kalian buat tadi berdasarkan penjelasan tadi, ini disebut sebagai hexagonal close packing atau kemasan rapat heksagonal. Ya, itu heksagonal. Nah, kemudian lapisan bentuk susunan kristal yang kedua itu namanya cubic close packing. Jadi CCP, cubic close packing ya. Atau disebut juga kubus berpusat muka. Ada juga yang menyebutkan sebagai kubus berpusat muka atau face center cubic atau FCC ya. Nah, kemasannya itu adalah ABC ABC. Nah, jadi tadi ini kan hanya lapisan AB. Terus atasnya AB pada heksagonal. Nah, pada kubus berpusat muka itu kalian tambah satu lapis lagi yang C. Nah, kalau tadi yang A ini udah ya, udah kalian buat, yang B juga udah, yang C kalian buat, itu dia baris pertamanya itu 4, baris ketiganya itu 3. Dia kebalikan dari baris B ini. Ya, yang baris A-nya sama, baris B-nya sama. Nah, baris C itu kebalikan dari baris B. Nah, kemudian disusun. Yang A lapis pertama, B lapis kedua, C lapis ketiga, terus berulang lagi. Yang A lapis pertama, B lapis kedua, C lapis ketiga, berulang lagi. Nah, itu terus seterusnya sehingga nanti bentuknya seperti ini, seperti yang digambar bola-bola merah ini. Nah, ya. Nah, jadi biar nampak kubusnya di mana. Nah, ini seperti yang digambar yang saya tandai ini. Nah, ini namanya kubus berpusat muka atau face cubic center, atau kita bilangnya kristal dengan kemasan rapat kubik atau cubic close packing. Nah, jadi jenis lain ya. Jadi ini adalah secara umum ada 2 susunan lapisan kristal. Nah, sedangkan jenis lain dari kristal logam yang sering dijumpai adalah tadi kan udah face cubic center yang ini ya. Ini face cubic center ya, kubus berpusat muka. Nah, yang lain itu ada yang kubus berpusat badan dan ada kubus sederhana. Nah, jadi gimana sih beda antara kubus berpusat muka, kubus sederhana, dan kubus berpusat badan? Nah, ini kalau kalian lihat ya. Nah, ini yang gambar yang ada lidi-lidinya. Ingat ya, lidi-lidi ini bukan ikatan, cuman untuk merekatkan antara satu bola dengan bola lain supaya dia terikat. Nah, jadi gambarnya sebenarnya yang seperti ini nih, yang gambar bola-bola merah putih ini, ya. Nah, jadi coba lihat yang kubus berpusat muka. Nah, kubus berpusat muka itu dia atom-atomnya itu adanya di sudut-sudut aja. Nah, di sudut-sudut kubus. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Sedangkan kubus berpusat badan itu dia atomnya selain di sudut-sudut ada satu buah atom di tengah.
Nah, jadi gambarnya ini namanya kubus berpusat badan. Ada yang atom yang warna merah inilah yang pusat badannya, ya. Bentuknya kubus. Nah, sama-sama kubus tapi di tengahnya ada satu buah atom. Nah, ini dia kubus berpusat badan. Sedangkan kubus berpusat muka, ini kalau kalian lihat, ini kan kalau badan dia tok di tengah. Kalau muka di tiap sisi-sisi dari kubus, nah sisi-sisi kubus ini kan bentuknya persegi. Di tiap sisi-sisinya ini itu ada atomnya di tengah-tengahnya. Beda ya, kalau ini pas di tengah antar diagonal. Kalau ini dia di tengahnya tapi pada sisi-sisi kubus. Sisi kubus ini kan ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Nah, di setiap sisi persegi dari si kubus itu dia ada satu di tengahnya. Nah, ini juga ada satu. Nah, inilah yang disebut sebagai kubus berpusat muka. Jadi di muka-muka, jadi di sisi itu kan di tengah-tengahnya itu ada. Nah, ini bedanya ya. Silakan diperhatikan gambarnya ya, biar kalian bisa bedakan. Nah, dalam struktur kubus berpusat badan ya atau BCC itu dilihat bahwa hanya atom yang terletak pada diagonal kubus yang bersinggungan dengan 8 atom tetangganya. Nah, nih. Jadi kalau pada kubus sederhana ini kan saling bersinggungan. Nah, ini menyentuh semuanya. Tapi begitu kubus berpusat badan, coba lihat, yang bersinggungan dengan yang lain itu hanya yang di tengah, yang merah ini. Sedangkan yang putih-putih ini dia nggak menyentuh satu sama lain. Nah, sehingga rapatan kristal dari kubus berpusat muka ini katanya dia sebesar 0,162 meter per R kubik. Nah, M dan R adalah massa dan mass per rasio kubik ya. M dan R adalah massa dan jari-jari atom. Nah, sedangkan untuk yang kubus berpusat kubus berpusat badan. Nah, ini kan yang bersinggungan yang mana? Yang di muka-mukanya, ya. Yang di muka-mukanya itu dia bersinggungan. Sedangkan yang di sudut-sudut ini dia udah nggak bersinggungan secara langsung, ya. Yang di muka-muka ini coba lihat nih. Ini kan bersinggungan dengan keempat kubus. Yang ini juga nanti dia bersinggungan dengan 4 kubus yang lain. Nah, jadi baik struktur heksagonal close packing maupun kubik close packing itu punya rapatan 0,176 N per R pangkat 3 dan ada 12 atom tetangga untuk setiap yang terdekat untuk setiap atom ya. Jadi untuk bentuk heksagonal close packing dan kubik close packing ini dia sama rapatnya ya, hanya dia dan dia punya 12 tetangga di sekitarnya ya. Jadi kalau kalian mau coba buat biar kalian bisa nggak hanya sekedar membayangkan gambar ini, boleh ya buat aja beberapa lapis, lapisan yang A, lapisan yang B, kemudian misalnya lapisan A buat 3 lapis, B buat 3 lapis, terus dia susun ditumpuk. Nah ya, seperti pada gambar. Nah, untuk yang kubik gitu juga, tapi tambah satu lagi lapisan yang C. Lapisan yang C ini dia merupakan kebalikan dari susunan yang lapisan B. Nah, lapisan B kalau dia 3 4 3, 4 3 4. Nah, kalau yang lapisan C yang pada kubik itu dia 4 3 4 3 4 3. Nah, terserah kalian mau buat segede mana ya. Nah, ini dia. Ini juga jadi dibuat ditumpuk ke atasnya seperti pada gambar ini ya. Nah, ini adalah bentuk kisi struktur logam pada setiap jenis unsur dalam sistem periodik. Nah, ini adalah logam-logam dalam sistem periodik. Nah, jadi kalau kalian lihat nih golongan 1, logam alkali itu bentuknya adalah body center kubik. Berarti kubus berpusat badan. Berarti dia kubusnya yang seperti ini. Nah, ini ya, body center kubik. Nah, sedangkan yang golongan 2, logam alkali tanah. Nah, untuk Be dan Mg itu bentuknya heksagonal close packing. Nah, sedangkan kalsium sama strontium itu bentuknya adalah kubik close packing ya, atau juga face center kubik ya, atau nama lainnya ya, kubis close packing itu nama lainnya adalah kubus berpusat muka yang tadi gambarnya yang ini. Nah, ini ya. Nah, itu untuk kalsium dan strontium. Nah, barium itu dia sama dengan golongan 1, bentuknya adalah body center kubik. Nah, gitu juga skandium. Ini kalau kalian mau lihat nih, skandium. Nah, titanium ini sama. Nah, jadi dilihat aja seperti apa digambarkan bentuknya untuk unsur-unsur ini. Nanti kalian lihat di bawah. Oh, yang mangan. Mangan itu adalah bentuk lain ya, other ya. Nah, kemudian kalau yang segi 6 hijau ini merupakan hexagonal close packing. Nah, ini ya.
Nah, dengan 8 atau 12 atom tetangga terdekat, ini sambungan dari ini tadi ya, dengan 8 atau 12 atom tetangga terdekat, sebagaimana terjadi pada banyak logam yang lazim, natrium, perak, emas ya, momentum, aurum ya, hanya satu elektron tersedia untuk ikatan. Nah, jadi teori pasangan elektron ikatan tidak dapat menjelaskan dengan memuaskan ikatan antara begitu banyak atom dengan jumlah elektron yang demikian sedikit. Nah, sehingga kekuatan ikatan logam juga nggak bisa dijelaskan berdasarkan gaya van der Waals yang lemah ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang ikatan logam dan bagaimana pengemasan kristal di dalam logam ya. Sebenarnya nanti ada penjelasan cacat-cacat kristal, tapi saya nggak ingat itu di mata kuliah apa ya. Jadi kalau cacat kristal itu pada logam itu justru dia punya banyak manfaatnya ya. Memang sengaja kristal itu dibuat cacat ya. Kalau di sini kayaknya ada juga nanti ya di bagian sini ya. Tapi ini penjelasan semikonduktor dan superkonduktor ini untuk materi kita selanjutnya ya. Nah, oke, untuk penjelasan ikatan logam sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.